sekarang robot apa itu? Ini baru saya masuk nih. BTS. Base Trade System. Tidak seperti biasanya, saya mau dua arah. Kalau saya membicarakan mengenai robot yang aman, yang menghilangkan kemungkinan rugi besar, ingat ya, kemungkinan rugi itu selalu ada, tapi ruginya kecil. Jelas? Anda kalau cari investasi baik manual atau pakai robot yang nggak ada kemungkinan ruginya, yang passive income, gampang. Satu, deposito. Kedua, obligasi. Ketiga, ya, mengandalkan dana pensiun. Setelah Anda misalkan 40 tahun kerja, yaitu. Itu yang menurut saya sih hampir tidak ada resikonya. Padahal sebetulnya ada. Bunga deposito resikonya apa sih? Selama bunganya dijamin sesuai dengan ketentuan pemerintah, itu nggak ada masalah. Tetapi inflasi itu resiko deposito. Sekarang saya mau tanya Anda mau saya membahas apa? Tolong pilih salah satu dari 5 ini. Mau bahas risk-nya? Atau mau bahas reward-nya? Kalau bahas reward-nya enak banget. Kalau bahas risk-nya ya tergantung. Pilih satu dulu, Pak. Jangan langsung 2. Karena waktu. Mau tanya nih, kenapa kok pilih robot trading yang one way? Kalau two way kan walaupun trend up down, robot bisa profit. Mohon penjelasannya. Kalau 2 arah, 1, mungkin Anda bilang bisa profit, tapi dua-duanya juga bisa loss, betul nggak? Ingat ya, sejak awal kita mengutamakan keamanan dana, dan sejak awal saya katakan, kita berupaya menghilangkan rugi besar. Di sini, yang Anda perhatikan, skenario baik saja. Kalau bisa buy, kemudian naik, profit. Kalau bisa sell, kemudian turun, profit. Lah, kalau di buy dia turun, kalau di sell dia naik. Berarti kan dua-duanya loss. Bisa rugi besar. Itu pertama. Dan yang kedua, kita mengikuti saham, tetapi tantangannya di saham nggak bisa dirobotisasi. Itu aja intinya. Jadi risk-nya kita buat yang sama. Sama dengan apa? Sama dengan saham. Tapi perbandingannya istilahnya harus apple to apple. Jangan, misalkan BBRI Anda bandingkan dengan koin micin. Ya nggak bisa. BBRI bandingkan dengan Bitcoin, dengan Ethereum, dengan Binance, dengan Solana, dengan Polkadot. Nah itu, jadi apple to apple dong. Nanti Anda Squid Game lagi. Itu koin micin, Squid Game kan dari film Korea kan. Bedanya trading kripto di Binance dan broker forex apa? Di broker forex ada yang menyediakan menggunakan leverage. Itu biasanya. Dan terus terang nih, kan tadi saya sudah memberikan gambaran Binance adalah Citibank-nya kripto. Sekarang logikanya, kalau Anda bisa berinvestasi, buka account di sebuah perusahaan kelas dunia dengan dana kecil, ngapain cari yang aneh-aneh? Betul nggak? Masuk logik aja deh. Nggak apa-apa ya logik ya. Dan saya batasi ini 5 menit aja lah bahas logik. Udah gitu saya serahkan nanti ke Bro Paul. Saya nggak mau panjang-panjang seperti kemarin. Tetapi panjang bukan berarti ini sih, bukan berarti materinya nggak jelas. Cuma lengkap. Problemnya adalah
kelengkapan materi itu mengorbankan durasi. Dan saya sudah bernegosiasi nih, saya mengikuti Anda ya, logik langsung. Kita klik ini. Wow. Oke, logik ya. Jadi gini loh, robot ini secara langsung, prinsipnya adalah satu, follow the trend. Oke. Sebetulnya ini sesuai dengan prinsip dari komunitas trading tenang-senang yang merupakan konsep. Prinsip komunitas trading tenang-senang itu apa? Anda tahu nggak? Itu jadi bahan kuis tadinya. Follow the trend by bidding. Sebagian menyatakan follow the trend. Kita ada biddingnya. Bidding itu apa? Nawar, bukan betting ya. Betting bertaruh, bidding. Jadi, follow the trend by bidding. Jadi, mengikuti tren yang nawar. Jadi, harus ada biddingnya. Jangan cuma follow the trend. Karena kalau follow the trend, Anda buy-nya di atas. Tapi kalau follow the trend by bidding, kita tahu bahwa produk ini akan naik. Tetapi kita nggak mau buy sekarang. Kita tunggu dia turun. Nah, itu ceritanya. Ya. Nawar di harga rendah, follow the trend by bidding. Nah, jadi dia mengikuti tren, misalkan naik, kemudian saat turun, dia akan mengambil ancang-ancang untuk melakukan buy, seperti buy limit, tetapi tidak sama. Maksudnya tidak sama apa? Kalau buy limit, misalkan di Forex Gold, kalau harga kena, maka dia akan open order. Kan seperti itu. Tanpa memperhitungkan apakah dia bounce atau terjadi reaksi orang supply and demand bilang, atau dia breakout ke bawah. Nah, jadi logiknya, pada saat dia naik, misalkan di sini buy pertama lah. Buy pertama ini nanti menggunakan beberapa indikator. Secara prinsip, saya tidak bisa menerangkan semua, tapi paling tidak Anda jadi salah satu pengguna, penyewa, atau apapun istilahnya dari sebuah robot yang sudah didukung oleh instrumen yang aman, kripto, leverage 1:1, satu arah, sudah didukung oleh sekuritas, broker, atau exchange yang aman, sudah didukung oleh koin-koin yang kalau di robot ini sebagai sebuah nilai lebih, sudah ditetapkan hanya boleh trading di 11 koin. Ada satu yang baru tuh berkaitan dengan emas. Tapi sudah dipilihkan 11. Mungkin Anda mendapatkan robot di luar sana, nggak usah saya sebutkan namanya, yang mengizinkan trading di koin apapun. Hati-hati. Itu berarti akan menjadi masalah jika digunakan oleh orang-orang yang tidak memahami bahwa di dunia apapun tetap ada penjahatnya, termasuk di kripto. Koin micin. Oke? Nah, jadi kembali lagi, tadi saya katakan, pada saat misalkan dia buy pertama, ini, di sebelum buy pertama ini yang jelas dia follow the trend, dia sudah ada serangkaian logik. Kemudian nanti ada istilahnya trailing stop atas TP indikator tercapai. Misalkan contoh ya, 1,5% dari pergerakan harga, terus ada di sini pengaman bawah 0,3. Maka kalau dia turun ke bawah menyentuh TP callback, maka dia close buy pertama. Ini bicara logik ya, dan setelah ini saya selesai. Oke? Ini selesai nih. Oke, sekarang kalau ternyata tidak sampai umpamanya menyentuh trailing stop yang bawah, dia naik terus, maka dia tidak akan melakukan take profit. Ini sesuai dengan salah satu prinsip di dalam dunia trading untuk memaksimalkan yang namanya profit.
dengan seperti menggeser TP ke lebih atas lagi. Termasuk juga SL-nya ini, SL-nya sudah di atas harga entry, ini SL sebetulnya. Terus kalau dia naik, SL-nya juga dinaikkan. Sehingga kalaupun kena SL, tetap profit, istilahnya gitu, SL plus. Jadi ini kenaikannya simultan. Kalau ini naik, ininya juga naik. TP naik, maka TP akan digeser menjadi lebih tinggi lagi, SL juga digeser menjadi lebih tinggi lagi. Sampai sini bisa diterima ya? Nah, itu kan cukup susah kita lakukan jika kita manual, betul nggak? Misalkan nih, kalau di Forex Gold, dia kira-kira target kita 30 pip, misalkan. Terus, ternyata ya, dia turun cuma 10 pip, nggak kena SL plusnya, dia naik lagi. Itu kan kalau kita manual, kita geser TP-nya jadi 40, jadi 50, jadi 60. Coba Anda bayangkan kalau itu dikerjakan secara manual. Kita lagi tidur, kalau dia otomatis nanti geser sendiri. Makanya menjadi let's profit run namanya. Profit bisa sekitar 5%, 10% dari harga. Ini kita bukan bicara dolarnya ya, harga dari buy pertama. Jadi dia bergeser terus. Nah, dia naik ya. Tadinya kan di sini nih. Dia ikut naik, ini juga ikut naik. TP call gue terus naik mengikuti harga tertinggi. Nah, kalau akhirnya dia turun, sudah closing, profit. Jelas ya? Kemudian kalau harga rata-rata turun 3% dan ini bisa di-set, ya, bisa di-set. Nanti kalau Anda mengcombine robot ini dengan analisa manual, dan ini cocok, bukan untuk pemula, buat Anda yang sudah cukup memahami analisa teknikal, tapi terkendala dengan waktu, terkendala dengan momentum, Anda bisa combine ini untuk meletakkan buy limit Anda di mana. Pakai Fibonacci kek, pakai trendline kek, pakai history high low sebelumnya, terserah. Ini Anda bisa set. Di yang lain nggak bisa. Jadi setelah harga turun 3%, dia nggak langsung buy, tetapi jika ada kenaikan, ini yang disebut dengan bounce atau reaksi, ini mulai berkurang menjadi 204 gara-gara nonton bola ya. Gimana kedudukan ngomong-ngomong? Lanjut. Nah, ini naik 1% baru dia melakukan aksi buy. Nah, buy kedua. Tadi buy pertama di sini ya. Oke. Dan ini biasa dipraktekkan dan aman di produk-produk investasi yang leverage-nya 1:1. Coba ya, Anda beli saham BRI. Anda melakukan averaging. Kalau tidak menginput stop loss, Anda beli emas. Memang pada saat Anda beli emas 1,2 juta, terus emas turun ke 1 juta, Anda pasrah. Itu tidak smart. Tapi hati-hati melakukan praktek-praktek ini di produk investasi yang mengandung leverage. Kenapa? Karena kemungkinannya jadi nol atau margin call. Sedangkan di produk investasi yang satu arah, ini juga sebetulnya menjawab pertanyaan yang tadi, 1:1. Tidak ada atau hampir sedikit sekali kemungkinan menjadi nol, kecuali BRI tutup. Kalau di saham. Kalau di kripto, Bitcoin tutup. Kecuali itu. Rasanya nggak mungkin. Jadi ini sebuah hal yang biasa. Artinya nggak usah dikhawatirkan sekali. Biasa itu, termasuk kalau Anda punya pengalaman dagang emas, beli emas, invest emas, Anda juga melakukan itu. Lanjut. Ternyata harga turun lagi. 6% dari rata-rata ini misalkan. Dari 1 ditambah 2 dibagi 2 gitu misalkan rata-ratanya turun 6%.
Dia akan melakukan, terus naik 1%, baru dia melakukan buy ketiga. Ini yang disebut dengan konfirmasi. Biasanya orang asal buy limit saja. Oke. Kemudian ini TP callback, pengaman, diaktifkan. Sama lah seperti yang tadi di sini ya. Jadi kalau ternyata dia misalkan kena SL plusnya, trailing stop bawahnya, udah profit. Nah sekarang kalau harga turun lagi, ini nanti salah satu kelebihan dari BTS ada yang disebut dengan grid. Kalau robot lain, kalau harga turun terus, kemudian kuota buy limit atau triggernya sudah terpenuhi, maka dia pasrah. Artinya nyangkut floating loss. Dia pasrah. Menunggu harga balik. Atau kemungkinan kedua, dia cut loss. Kemungkinan yang ketiga, dia melakukan praktek averaging lagi. Nah, di sini BTS punya grid namanya. Grid ini tidak melakukan trailing stop. Intinya, misalkan ditetapkan pada saat menunggu harga berbalik dan sudah diatur secara money management, uang kita nggak akan top up dulu, grid bekerja. Itu namanya grid system. Jadi ini seperti uang tunggu, uang lelah, uang hiburan pada saat kita nyangkut, dan kemungkinan nyangkut itu, sekali lagi saya katakan nih, saya tegaskan, di produk investasi apapun ada. Ada. Emas, emang Anda pikir nggak ada kemungkinan nyangkut? Dulu kan ada program yang namanya apa sih tuh, investasi emas atau apa tuh namanya. Pokoknya kalau emas turun buy, pokoknya emas turun buy. Asal emas fisik ya. Jangan melakukan praktek ini di trading gold online. Ya sama sebetulnya. Jadi itu sebuah hal yang biasa. Cuma misalkan nih, pada saat terjadi nyangkut itu, ada nggak upaya-upaya selain menunggu? Disitulah letak perbedaan kecerdasan robot satu dengan robot yang lain. Itulah salah satu fungsi yang disebut dengan artificial intelligence. Ada kecerdasan buatan nggak? Ada nggak upaya pada saat menunggu jemuran dalam tanda kutip kering, ada bonus-bonus nggak? Nah ini bonus-bonusnya, grid-grid inilah ceritanya. Logika sederhananya seperti itu. Nanti lebih lanjutnya kita bisa diskusi. Sekali lagi, yang pengundangnya kosong bisa dengan saya. Yang sudah ada pengundangnya, silahkan dengan pengundang Anda. Simple kok. Dan WA saya jelas ada 0811992989. Atau juga grup saya ada jelas, TTS Crypto.